Tes, halo. Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf banget karena hari ini telat ya, kita telat setengah jam. Oke, tapi nggak apa-apa, teman-teman udah pada datang semua. Tapi ini saya lihat di sini ada angkatan 3 ya, kalau nggak salah. Kayaknya angkatan 3-nya salah kelas ya. Ini untuk angkatan 6. Kok linknya bisa dipakai yang punya saya ya? Ini angkatan 6 harusnya kelas apa sih hari ini? Tapi saya nggak bisa dengar suara kalian sih. Kok angkatan 10? Angkatan 6, kelas 10. Jadi, ini ada Mbak Sri Muji, Mbak Widya. Teman-teman yang angkatan 6 yang lain, kemarin kayaknya ada banyak orang ya. Dipanggil dulu ya, masuk ke kelas. Sambil saya siapin dulu yang lain. Iya, sepertinya Mbak Widya salah kelas ya. Nggak apa-apa, mungkin bisa dihubungi lagi tutornya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai aja ya kelas kita hari ini. Jadi, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini untuk Jumat minggu ini kita belajar geografi ya. Dengan tutor yang sama, saya Ida Ayu Kristiantari. Yang mana saya juga sebenarnya ngajar bahasa Indonesia kemarin hari Rabu malam ya. Jadi, teman-teman yang mau menghubungi saya, ini FB saya. Kemudian ini email saya ya, kristiantari21@gmail.com. Jadi, hari ini kita ada tugas ya, karena kita pertemuan untuk geografi hanya 4 kali dalam satu semester. Jadi saya sih pengennya hari ini kita ada tugas. Jadi nanti ke belakangnya teman-teman bisa apa namanya bisa fokus untuk ngerjakan tugas-tugas yang lain. Ditambah kita juga ada UAS sih. Kita juga akan ada UAS ya untuk geografi ini. Kurang lebih sama lah ya seperti bahasa Indonesia. Jadi saya ke mana? Nah, ini penilaian dulu. Jadi nanti kita akan ada tugas. Kurang ya, kayaknya cuma satu tugas. Kemudian nanti terakhir di pertemuan terakhir akan ada ujian akhir semester. Beda dengan bahasa Indonesia kemarin, kalau bahasa Indonesia halo, nggak ada suara ya? Tes. Di sini sih udah kedengeran, di sini sih kelihatannya saya udah bersuara sih. Nah, ini kayak nggak kayak bahasa Indonesia kemarin. Kalau bahasa Indonesia itu ada tugas ya, kemudian ada ujian tengah semesternya, ditambah ujian akhir semester. Nah, kalau geografi karena pertemuan kita sedikit, jadi ya satu tugas saya rasa cukup, ditambah nanti akan ada tugas kayak tugas ujian akhir semester gitu ya. Nah, oke, jadi kita langsung mulai saja ya. Hari ini kita belajar ilmu geografi. Nah, teman-teman pasti udah pernah dengar kan sebelumnya geografi itu ya ilmu belajar tentang apa. Nah, tujuan kita untuk belajar ilmu geografi ini apa-apa aja ya. Jadi ada tiga tujuan ya secara garis besar. Yang pertama adalah untuk mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pola keruangan ya. Contohnya apa? Misalnya kayak letak benua itu di mana, terus luasnya berapa, kemudian apa ya? Samudra-samudra letaknya di mana, dia berpengaruh seperti apa terhadap apa namanya kota-kota yang ada di dunia dan sebagainya ya. Jadi biar teman-teman tahu juga ya bumi kita itu seperti apa sih. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan keterbatasannya untuk dimanfaatkan. Nah, jadi ilmu geografi ini tidak hanya mempelajari tentang apa namanya bentuk bumi itu sendiri seperti apa, uh, tapi juga
agar supaya kita tahu sumber-sumber daya alam apa aja sih yang ada di dalam bumi. Terus kira-kira kalau kita sudah tahu sumber daya alamnya, mau kita apakan ya, mau kita manfaatkan seperti apa. Jadi dari sini dengan belajar ilmu geografi nih kita bisa kembangkan pengetahuan-pengetahuan tentang sumber daya alam. Terus nanti dari sini kita bisa berpikir, terus kita analisis. Kira-kira sumber daya alam ini kita bisa manfaatkan untuk apa gitu ya. Kemudian tujuan yang terakhir ya, yang ketiga, yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah negara atau dunia ya. Jadi nanti dari begitu kita sudah tahu pengetahuan-pengetahuan tentang konsep dasar geografi, pengetahuan-pengetahuan tentang sumber daya alam yang ada di bumi itu apa-apa aja ya. Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan tersebut ya untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita ya, atau kepada bangsa kita sendiri ya. Nah, jadi kurang lebih inilah 3 tujuan kita ya secara garis besar dalam mempelajari ilmu geografi. Nah, di 2 semester di dalam 2 semester ini nanti kita akan belajar 5 tema ya, atau 5 bab, dimana yang pertama kita akan belajar dulu nih kayak apa sih ilmu geografi itu, kemudian sejarahnya itu seperti apa. Nah, ini kita akan pelajari hari ini ya di bab pertama, yaitu mengenai hakikat keilmuan geografi. Nah, kemudian setelah ini selesai ya, kita akan belajar mengenai tata surya dan bumi. Nah, ini kita akan belajar tentang tata surya atau sistem tata surya kita ya. Ada planet-planet di sini, ada bintang-bintang, ada galaksi. Nah, semua itu tentang astronomi kurang lebih kita akan pelajari. Tes, halo. Coba ini udah Coba saya matikan dulu kalau gitu ya speakernya, biar nggak mantul. Teman-teman jangan bicara mungkin ya, atau speakernya dimatikan aja gitu. Oke ya. Tadi sampai mana? Oke, jadi nanti di bab 2 setelah kita pelajari bab 1, kita belajar tentang tata surya dan bumi ya. Di sini kita belajar tentang planet-planet kita, seperti apa aja ada yang apa aja planet-planet kita, kemudian bintang-bintang, galaksi, kurang lebih hal-hal yang mengenai astronomi. Nanti kita akan pelajari di sini ya, di bab 2. Kemudian setelah kita belajar tentang astronomi atau tata surya dan bumi kita ini, kita akan belajar tentang batuan dan tanah. Nah, di sini nih nanti kita akan belajar jenis-jenis batuan apa aja. Kemudian tanah-tanah itu kan macam-macam juga kan yang ada di bumi ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nanti batuan ini kira-kira usianya udah berapa lama, biasanya digunakan untuk apa. Nah, itu lebih detailnya kita akan pelajari di tema ketiga. Masuk ke tema keempat dan kelima, ini kita akan pelajari di semester 2 nanti ya. Nah, di sini kita akan mulai nih belajar yang lebih spesifik, kayak apa? Kayak cuaca, kayak iklim, kemudian kita akan belajar tentang hidrosfer ya. Hidrosfer itu kayak lapisan-lapisan dari bumi ya. Bumi itu kan banyak tuh lapisannya. Jadi kita akan mulai belajar yang mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi ya, tentang cuaca, tentang iklim, tentang lapisan-lapisan yang ada di permukaan bumi. Nah, ini ya, jadi ini 5 tema yang akan kita pelajari selama dalam 2 semester. Oke, udah jelas semuanya ya. Nah, ini penilaian. Penilaiannya sudah seperti saya bilang tadi ya. Jadi ada tugas yang mana nilainya akan berpengaruh terhadap nilai raport kalian sebesar 65. Akan berpengaruh terhadap nilai kalian sebesar 65%. Kemudian untuk nanti di pertemuan terakhir akan ada ujian akhir semester juga, di mana akan memberikan pengaruh sebesar 35% untuk penilaian raport
akhir kalian. Oke ya, jadi nanti tugasnya mungkin kurang lebih ada satu tugas aja sih ya. Mungkin ada dua atau ada satu lah ya kurang lebih. Nah, yang terakhir baru penilaiannya penilaiannya adalah melalui ujian akhir semester. Oke, untuk penilaian sama penilaian ada yang ditanyakan dulu mungkin. Kalau nggak ada, kita langsung aja ya mulai ke bab. Hari ini kita akan belajar bab pertama ya, mengenai hakikat keilmuan geografi. Nah, di hakikat keilmuan geografi di bab pertama ini ya ini seperti bab dasar-dasar mengenai geografi ya. Jadi di sini di bab pertama ini kita akan belajar mengenai konsep geografi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai macam-macam dari pendekatan geografi. Kemudian subbab yang ketiga, kita akan belajar jenis-jenis dari prinsip-prinsip geografi. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang apa aja sih aspek-aspek dari geografi itu sendiri. Nah ya, jadi namanya yang juga bab pertama. Bab pertama ya berarti isinya ya kayak pengenalan dulu kan ya terhadap ilmu geografi itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, kemudian definisi berdasarkan beberapa profesor maupun beberapa ilmuwan itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari di bab 1 ini ya. Kita langsung lanjut aja ke subbab yang pertama ya, mengenai konsep dari ilmu geografi. Nah, konsep dari ilmu geografi ini sendiri punya sub-subbab lagi. Nah, apa aja itu? Apa aja itu? Yang pertama, kita akan belajar pengertian geografi ya. Kemudian kedua, kita belajar sejarahnya ya, dari mana aja tuh pertama kali muncul istilah geografi itu dari mana aja sih. Nah, kita akan pelajari itu nanti di sini. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang objek-objek geografi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang apa-apa aja yang termasuk ke dalam konsep geografi. Oke ya, jadi ini sub-subbab dari konsep geografi. Oke, jadi kita langsung aja masuk yang ke pertama ya. Kita belajar tentang apa sih itu pengertian dari geografi. Nah, kalau kita lihat dari akar ya, dari akar katanya ya, istilah geografi ini berasal dari dua kata ya. Kalau kita pisahin geografi ini menjadi dua kata, berarti kita pisah kayak gini ya, yaitu geos ya, geos dan grafi ya. Kalau kita pisah geos dan grafi. Nah, apa itu geos? Apa itu grafi? Nah, geos ini artinya bumi ya, atau earth kalau dalam bahasa Inggris. Ini geos ini tuh dari bahasa Latin ya. Berasal dari bahasa Latin. Kalau kita pisahkan geografi itu jadi dua suku kata, maka dia geos dari bahasa Latin yang artinya bumi, dan graphein yang artinya adalah to describe ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya pencitraan ya, atau untuk to describe itu maksudnya untuk mendeskripsikan ya, mendeskripsikan. Nah, bagaimana kalau misalnya pengertian ini digabung? Nah, penggabungan dua kata ini akan menghasilkan pengertian dari geografi itu sendiri. Nah, apa itu hasil dari penggabungan dari kedua kata ini? Yaitu ilmu yang mencitrakan ya, atau menggambarkan ya, kayak yang tadi dijelasin itu to describe ya. To describe ini sama dengan menggambarkan ya. Di ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi. Nah, ini ya
Sudah jelas ya, jadi geografi dari geos dan graphein. Geos artinya bumi dan graphein yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi arti dari geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi atau ilmu yang menggambarkan keadaan bumi. Nah, tentunya pengertian geografi ini nggak hanya berdasarkan dari dua suku katanya, berdasarkan pemisahan suku kata doang dong ya, nggak hanya berasal dari bahasa Latin juga dong, tetapi para ilmuwan-ilmuwan juga mereka tuh banyak melakukan research, banyak melakukan penelitian gitu ya, dan banyak memberikan definisi. Kira-kira kalau menurut saya mau ngasih tahu definisi seperti apa ya untuk geografi. Nah, salah salah lima dari sekian banyak ilmuwan yang ada ya, ada di kotak ini ya. Jadi para ilmuwan atau para ahli-ahli ini mereka juga ikut kontribusi untuk memberikan definisi apa sih itu geografi. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya satu aja. Jadi definisi dari geografi ya nggak hanya satu aja ya yang berasal dari bahasa Latin yang barusan tadi saya jelaskan itu ya. Nah, ini kalau dari para ahli nih, coba kita lihat yang pertama ada dari Bapak Karl Ritter ya, di mana bapaknya ini dulu hidup pada tahun 1700-an ya. Nah, beliau mengatakan bahwa geografi ini adalah suatu studi atau telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia ya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa kebaca saya bacain aja ya, didengar ya. Jadi Bapak Karl Ritter ini mengatakan bahwa geografi merupakan suatu studi atau telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia ya. Jadi bumi kan ya memang tempat hidupnya nggak cuma manusia ya, tetapi juga makhluk hidup. Nah, beliau juga mengatakan bahwa bidang kajian dari geografi ini adalah semua gejala di permukaan bumi, baik yang alam organik maupun yang anorganik yang berkaitan dengan kehidupan manusia ya. Jadi kurang lebih menurut beliau pengertian geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, tapi tidak hanya konsep secara non fisiknya aja, maksudnya konsep benda matinya saja, tetapi yang benda hidup seperti manusia ya, hewan-hewan, tumbuhannya juga itu dipelajari di ilmu geografi ya. Kemudian itu definisinya dari Bapak Karl Ritter. Kemudian definisi kedua dari Pak Ferdinand von Richthofen. Waduh, rada susah ini juga bacanya. Dari Belanda ya sepertinya kalau dari namanya. Jadi Bapak Ferdinand ini mengatakan bahwa geografi adalah suatu studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya serta mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antar gejala dan sifat-sifat tersebut. Nah, ini jadi dia menjelaskan bahwa geografi itu suatu studi selain mengenai permukaan bumi, tetapi juga dipelajari sifat-sifat permukaan bumi itu apa. Kemudian di dalam bumi itu kan ada isinya ya, ada penduduk-penduduknya, ada makhluk-makhluk hidupnya, ya ada letak-letak tempat tinggal penduduknya. Nah, itu semua dipelajari di geografi. Kemudian pengertian atau definisi geografi yang ketiga ya oleh Bapak Paul Vidal ya. Beliau mengatakan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan tentang berbagai tempat atau wilayah yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas wilayah-wilayah tersebut. Nah, jadi kalau di sini nih maksudnya geografi ini mempelajari tentang berbagai macam tempat-tempat yang ada di bumi ya. Kemudian kualitas dari wilayah itu atau tempat itu seperti apa, potensi-potensi atau sumber daya alam apa aja yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu dipelajari di geografi. Kemudian kalau definisi keempat dari Bapak Ellsworth Huntington, beliau mengatakan bahwa geografi merupakan
suatu studi tentang alam ya dan persebarannya. Nah, kalau ini beliau mungkin agak sedikit beda dengan bapak-bapak yang lain ya. Jadi dia mengatakan nggak hanya tentang bumi, tapi juga tentang alam dan bagaimana persebarannya. Kemudian relasi antara makhluk-makhluk hidupnya atau relasi antara lingkungan dengan aktivitas ataupun kualitas manusianya. Nah, itu juga dipelajari di ilmu geografi. Nah, yang terakhir dari Bapak Richard dari Bapak Richard H mengatakan bahwa geografi merupakan ilmu tentang tempat-tempat yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas dari suatu daerah. Nah, oke ya, jadi ini adalah pengertian atau definisi geografi ya dari beberapa ahli ya. Dari 5 dari sekian banyak ahli lah ya. Oke, sorry. Ini saya tulis ulang ya. 1838 sampai 1905. Oke. Udah ya? Udah jelas? Kemudian selain ada yang dari 5 ahli, ada juga nih ilmuwan atau profesor dari Indonesia ya yang memberikan pengertian tentang geografi. Nah, adalah yang namanya Profesor Bintarto ya, yang memberikan batasan bahwa geografi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan, kemudian menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduknya, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, ini lebih spesifik lagi nih kalau Bapak Profesor Bintarto ya. Jadi nggak hanya tentang bumi aja, tetapi menurut beliau geografi ini ya belajar tentang sifat-sifat buminya kayak apa, kemudian penduduknya juga dianalisis, kemudian corak yang khas ya, corak yang khas mengenai kehidupan yang ada di bumi juga dipelajari. Kemudian di dalam bumi itu kan biasanya ada unsur-unsurnya ya. Contohnya seperti apa unsur-unsur bumi? Ada air ya, ada tanah, ada udara, oksigen juga ada. Nah, itu juga dipelajari ya di dalam ilmu geografi kalau menurut Profesor Bintarto. Nah, ada profesor lain, yaitu Profesor Sutanto. Profesor Sutanto mendefinisikan geografi sebagai geosfer yang merupakan substansi dari sebuah substansi geografi juga, di mana dipelajari oleh bidang ilmu lain. Nah, ini ada bidang ilmu yang lebih spesifik ya daripada ilmu geografi, namanya geosfer ya. Jadi geosfer ini tidak mencirikan ilmu yang disebut geografi. Jadi menurut Profesor Sutanto, jika ada yang mengatakan bahwa ilmu geosfer sama dengan ilmu geografi, oh ternyata tidak, itu tuh beda ya. Jadi geosfer dan geografi itu sebenarnya adalah dua lingkup ilmu yang berbeda ya. Dimana geosfer ini belajar tentang lapisan-lapisan yang ada pada bumi. Sedangkan kalau geografi dia lebih luas ya. Geosfer kan lebih spesifik ya. Sedangkan geografi jauh lebih luas. Mulai dari tentang bumi ya, sifat-sifat bumi seperti apa, unsur-unsur bumi. Ya benar sekali ya Mbak Maimunah. Jadi dia lebih menyeluruh ya, lebih general. Nah, jadi itulah pengertian atau definisi geografi dari Bapak Bintarto, Profesor Bintarto, dan juga dari Profesor Sutanto ya. Jadi tadi kita sudah punya pengertian dari 5 ahli geografi ditambah dari 2 profesor dari Indonesia ya. Kemudian kita lanjut, itu tadi tentang pengertian geografi ya. Kita sekarang lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang sejarah geografi. Nah, jadi berbicara tentang pengertian, kita juga harus tahu dong sejarah munculnya geografi itu dari mana. Nah, istilah geografi ini sendiri, teman-teman, pertama kali diperkenalkan seorang ahli filsafat sebenarnya. Jadi si Bapak Eratosthenes ya, Bapak Eratosthenes ini dia ahli filsafat lagi,
ahli filsafat, tapi beliau juga ahli astronomi ya. Namanya Eratosthenes, yang mana beliau hidup di tahun yang udah lama banget nih, tahun sebelum Masehi, tahun 276 sampai 276 sampai 194 sebelum Masehi. Nah, menurut beliau ya, yang sudah nggak tahu nih zaman kapan nih, zaman purba kali ya. Geografi ini berasal dari kata geografika. Nah, apa sih arti dari geografika? Geografika itu artinya tulisan atau deskripsi tentang bumi. Nah, ini menurut Bapak Eratosthenes ya, yang mana sudah meninggal ya harusnya, karena hidup di zaman sebelum Masehi, sudah jauh sekali ya teman-teman, berbeda dengan zaman kita sekarang. Nah, pada zaman ini ya, pada masa itu ya, pada masa sebelum Masehi maksudnya, ilmu geografi ini pada umumnya menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi ya, sebagai apa? Sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru di dunia yang dikenal dengan nama aliran logografi. Jadi zaman dulu, zaman sebelum Masehi ya, zaman Bapak si Eratosthenes itu masih hidup. Jadi kan itu ceritanya zaman dulu mereka belum kenal tuh dari daerah satu ke daerah lain ini nama tempatnya apa sih? Bisa ke sana itu naik apa? Nah, biasanya itu ada ilmuwan-ilmuwan atau para penjelajah ya. Mereka itu kayak suka berlayar pakai kapal, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi istilahnya mereka keliling dunia gitulah ya, mempelajari bumi itu isinya apa aja, tempatnya itu seperti apa aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, nah, anggota penjelajah-penjelajah ini mereka ini disebut dengan aliran logografi gitu lah. Istilahnya kayak mereka itu geng logografi gitu ya. Ada klub gitu sendiri namanya logografi. Nah, di klub logografi sendiri ini mereka itu suka menceritakan gitu kan. Aku kemarin ke tempat ini loh. Tempat ini tuh isinya gini-gini. Kemarin aku ke sini. Tempatnya itu isinya gini-gini. Nah, jadi mereka itu iya benar sekali Mbak Maimunah. Jadi kayak seperti hijrah deh ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, cara bercerita mereka tentang satu tempat, mereka pernah mengunjungi satu tempat inilah ya, yang mereka sebut dengan ilmu geografi ya, pada zaman itu ya, pada zaman sebelum Masehi itu. Nah, itu untuk istilah ilmu geografi pada zaman yang muncul di aliran logografi. Nah, jadi Bapak si era selain memperkenalkan istilah geografika ya, Bapak Eratosthenes ini juga merupakan orang pertama nih, nah kan, orang pertama yang berhasil menghitung keliling bumi secara matematis. Nah ya, beliau ini memang mungkin masuk ke geng logografi juga ya, dimana suka menjelajah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi beliau akhirnya berhasil menghitung keliling bumi secara matematis. Nah, apa yang beliau lakukan kok bisa gitu ya menghitung keliling bumi secara matematis? Nah, yang dilakukan adalah membandingkan ya panjang busur antara dua kota ya. Dua kota yang mana? Yaitu yang di Mesir. Kota di Mesirnya itu namanya Alexandria ya, yang sekarang namanya Iskandaria ya, dan kota Seine yang sekarang namanya Aswan ya. Jadi dia membandingkan panjang busur antara kota Alexandria dan kota Seine dengan panjang keliling bumi secara keseluruhan. Nah, akhirnya dari hasil sebenarnya ini ada gambarnya sih ya, cuman saya belum sempat masukin. Jadi akhirnya dari hasil matematisnya beliau ini, beliau akhirnya memperkirakan bahwa panjang keliling bumi saat itu ya, setelah dia hitung-hitung perbandingan gitu dengan menggunakan panjang busur apa segala macam gitu ya, panjang keliling bumi adalah 252.900
stadia. Nah, dulu tuh namanya tuh belum ada istilah namanya meter-meter lah, sentimeter atau inci ya. Jadi dulu masih pakai istilah kuno. Jadi namanya stadia dulu ya. Yang mana kalau sekarang oke, nggak apa-apa. Ini Mas Ramli apa Ibu apa Mbak Ramli ya? Oke, nggak apa-apa Mbak atau Mas Ramli. Nah, jadi yang mana kalau sekarang kita konversi dari stadia ke meter, maka satu stadia itu sama dengan 157 meter. Jadi kalau dikali-kali kurang lebih berapa tuh? Kalau 157 kita kalikan dengan 252.000, maka keliling bumi panjangnya adalah 39.564.000 meter ya, ternyata keliling bumi kita saat ini. Kalau menurut Bapak Eratosthenes. Nah, oke ya, ini menurut Bapak Eratosthenes. Jadi selain beliau menemukan atau memperkenalkan istilah geografika, beliau juga lah yang pertama kali berhasil menghitung keliling bumi ya. Yang mana hasil dari keliling bumi itu beliau mengatakan sepanjang 252.000 stadia. Nah, kemudian berbicara tentang sejarah geografi, nah, tokoh lain juga yang sangat yang dalam pengembangan kajian ilmu geografi yang sangat berpengaruh juga ini namanya Bapak Bernhardus Varenius ya, yang dulu hidup di tahun 1600-an. Jadi beliau membuat buku yang mana di dalam bukunya berjudul Geographia Generalis. Berjudul Geographia ya Generalis, Bapak Varenius ini mengemukakan pendapat beliau bahwa bidang kajian geografi itu bisa kita bedakan jadi dua ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah kajian geografi umum ya. Kemudian yang kedua adalah kajian geografi khusus ya. Jadi menurut Bapak Varenius, kalau kajian geografi ada dua, yang umum dan yang khusus. Nah, kalau yang umum ini ada lagi tuh bagian-bagiannya apa aja. Geografi umum ada 3 ya. Yang pertama bagian terestrial, kemudian yang kedua bagian falakiyah ya. Kemudian yang ketiga falak, bukan falak hantu di itu ya, di apa sih, Insidious kali ya, lupa saya. Ini falakiyah ya, bukan falak. Kemudian yang ketiga bidang komparatif ya. Jadi kalau yang pertama bagian terestrial ya, itu tentang apa aja? Itu pengetahuan terestrial ini adalah pengetahuan tentang bumi sebagai keseluruhan bentuk dan ukurannya ya. Jadi kalau di sini di terestrial ya, geografi tentang terestrial, kita belajar tentang ukuran bumi, bentuknya apa, apakah bulat, apakah kotak, persegi, panjang ya, luasnya berapa, kelilingnya berapa. Nah, itu namanya bagian terestrial. Nah, kalau bagian falakiyah, nah ini sudah berarti di luar ya, di luar bumi, di atasnya bumi gitulah ya, yaitu bagian yang menaah relasi bumi dengan planet serta bintang-bintang di jagat raya. Ya, ini kayak bagian astronominya gitulah ya. Bagian astronominya di mana nggak hanya mempelajari tentang bumi itu sendiri, tapi mempelajari juga gimana relasi bumi dengan bulan, gimana hubungan antara bumi dengan bintangnya. Bintangnya bumi kan ada 2 ya, bulan sama matahari. Nah, itu. Jadi di sini dipelajari, itu nama ilmunya falakiyah. Kemudian ada bidang komparatif juga di kajian geografi umum ini. Nah, bidang komparatifnya itu apa yang dimaksud dengan bidang komparatif? Yaitu deskripsi mengenai bumi secara lengkap. Nah, dibandingkan dengan terestrial dan falakiyah yang lebih spesifik, maka komparatif ini dia jauh lebih general ya, yang mana dia mendeskripsikan bumi secara lengkap. Nah, ini tadi adalah konsep geografi umum, yang mana ada 3, yaitu terestrial,
falakiyah, dan komparatif. Kemudian kajian geografi yang khusus. Kajian geografi yang khusus ada jenis-jenisnya juga ya. Yang pertama, aspek langit. Kemudian yang kedua, aspek permukaan bumi atau litosfer. Kemudian yang terakhir, aspek manusia. Nah, itu tadi kalau yang umum lebih belajar tentang tentang bumi itu sendiri ya. Tapi kalau yang khusus ya lebih ke belajar tentang tentang manusia atau tentang penduduk atau tentang pemerintahan. Nah, itu kayak lebih belajar tentang yang hidup-hidup lah ya. Tentang flora serta fauna. Nah, itu. Jadi geografi khusus ada aspek langit ya, yang secara khusus dia mempelajari keadaan iklim ya. Jadi kapan iklimnya panas, kapan iklimnya itu dingin, kapan tropis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, belajar tentang permukaan bumi ya. Jadi ini aspek yang mempelajari mengenai relief atau bentuk muka bumi, kemudian flora serta faunanya di berbagai wilayah di permukaan bumi ya. Jadi nggak cuman yang non fisik aja, tapi yang fisik maksudnya yang hidup-hidup ya, dia juga pelajari di ilmu ini. Kemudian yang terakhir adalah aspek manusia ya, yaitu jelas ya, karena dia aspek manusia ya, dia mempelajari tentang kependudukan atau bisa jadi tentang perdagangan atau pemerintahan di berbagai wilayah ya. Jadi kalau bisa dibilang geografi itu mempelajari tentang ilmu bumi, tetapi cakupannya itu luas sekali ya. Ada yang umum dan ada yang khusus. Bahkan di geografi khusus, aspek tentang manusia, tentang pemerintahan juga tetap dibahas ya di ilmu geografi ini. Jadi nggak hanya bahas tentang isi bumi, tentang tata surya, tentang jenis bebatuan dan lain sebagainya, tetapi tentang aspek penduduknya, relasi penduduknya terhadap sumber daya alam, relasi penduduknya terhadap terhadap tata surya yang ada. Nah, itu juga dibahas di geografi. Oke ya, itu jadi tadi adalah kajian geografi yang ada dua kajian geografi yang dikemukakan oleh Bapak Bernhardus Varenius. Kemudian lanjut, tadi kalau kita udah belajar pengertian geografi, terus ada sejarah geografi juga. Ada bapak lupa juga namanya, Ethan Nertenus itu ya yang menemukan konsep geografi. Ketiga, kita belajar tentang objek studi geografi. Nah, apa-apa aja nih objek studi dari geografi itu? Ya, jadi yang pertama ada objek material. Nah, objek material geografi ini maksudnya adalah fenomena geosfer ya, geosfer atau permukaan bumi yang meliputi apa aja? Meliputi atmosfer. Kemudian ada litosfer dan pedosfer. Kemudian ada hidrosfer, fer semua ya, ini biosfer dan juga antroposfer ya. Jadi ini objek yang berupa material atau berupa benda gitu lah ya. Berupa material atau berupa benda. Oh ya, untuk Mbak Ramli atau Mas Ramli, karena hari ini nggak masuk, nanti hari ini kan ada tugas, jadi nanti tugasnya apa bisa tanya lah ya ke teman-teman. Nanti saya posting di grup tugasnya. Oke, kita lanjut aja. Objek material ini adalah objek material geografi ini yang mempelajari tentang atmosfer. Enggak sakit. Kalau dingin-dingin gini mesti saya tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek. Ini kan di luar lagi dingin banget ya. Jadi kemarin padahal kan panas. Enggak batuk, enggak pilek tuh, tapi sekarang dingin tiba-tiba aja langsung batuk, pilek enggak jelas. Sudah minum kok. Oke ya, kita lanjut. Objek material ya tadi ya. Jadi objek material ini tentang atmosfer, litosfer, antroposfer ya, yang seperti itu. Kemudian objek selanjutnya, selain objek material ada objek formal. Objek formal di dalam geografi ini maksudnya tutornya, maksudnya presentasinya diupload ulang.
tutor ini. Ya, nanti kan saya kirim videonya di YouTube. Nanti presentasinya juga saya ini deh, saya upload ya. Objek formal dalam geografi ini merupakan suatu cara pandang ke ruangan ya yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Jadi bukan benda ya atau material, tetapi lebih ke fenomena fenomena keruangan. Nah, contohnya seperti apa? Teman-teman pasti bingung dong ya, kalau yang tadi material jelas gitu kan, tentang benda-benda atau lapisan-lapisan udara yang ada di bumi. Nah, kalau objek formal ini seperti apa ya contohnya? Nah, ini misalnya. Nah, misalnya kalau dalam objek formal ini kita mau meneliti masalah kemiskinan ya, masalah kemiskinan yang ada di suatu wilayah gitulah. Jadi kira-kira pertanyaan apa aja kalau misalnya pertanyaan apa saja yang harus muncul misalnya ketika kita ingin meneliti masalah kemiskinan ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaan yang patut kita ajukan adalah yang pertama, di mana ya? Di mana lokasi kemiskinan tersebut? Apakah dia di perkotaan atau pedesaan ya? Apakah dia di kawasan industri ya? Atau mungkin dia masuk di kawasan pertambangan atau mungkin bisa jadi kemiskinannya di pertanian ya. Kemudian lebih luas lagi kita bisa bertanya selain wilayah industri atau wilayah pertambangan, kira-kira kemiskinannya terjadi di negara mana? Apakah dia negara berkembang atau negara maju? Nah ya, jadi pertanyaannya itu adalah mengenai lokasi ya, tapi lokasinya juga harus spesifik gitu. Negara maju kah? Negara berkembang kah? Kalau emang iya, di kota mana? Kalau di kota, di bagian mananya? Di RT berapa? Di RW keberapa? Nah, jadi lebih spesifik. Kemudian yang kedua, jadi selain kalau misalnya mau meneliti masalah kemiskinan, selain kita teliti di mana ya, selain kita teliti tempatnya ya, kita teliti juga pola persebaran kemiskinan itu seperti apa. Apakah kalau emang kemiskinannya terjadi di suatu kota, apakah hanya di kecamatan ini aja gitu ya? Apakah hanya di kelurahan itu aja? Apa di seluruh kota tersebut manusia lagi, keluarga tersebut miskin gitu ya. Jadi selain meneliti tentang lokasinya, kita harus tahu juga pola persebarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana. Ya benar sekali Mbak Maimunah. Jadi seperti survei jadinya ya. Namanya juga penelitian ya. Berarti kita kayak harus ikut atau harus turun terjun langsung gitu ya. Turun terjun langsung melihat lokasi-lokasi yang mengalami kemiskinan itu di mana aja gitu. Jadi kita survei, kita datangi rumah satu persatu gitu. Kita tanyakan gitu kan kondisi keuangan, kondisi kesejahteraan keluarganya seperti apa. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga itu adalah bagaimana relasi ya atau keterkaitan antara masalah kemiskinan tersebut dengan aspek-aspek alamiah dan sosial lainnya gitu. Nah, maksudnya di sini adalah di sini kita bisa berpikir bahwa kira-kira kalau di wilayah ini apakah sumber dayanya cukup nggak ya? Kemudian kualitas penduduknya itu seperti apa gitu, pendidikannya itu seperti apa, apakah semuanya sudah sekolah, apakah hanya tamat SD, hanya tamat SD saja gitu ya, atau semuanya sarjana gitu kan ya. Kemudian kita bisa juga tanya penguasaannya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi juga, apakah sudah cukup bagus, kesehatannya bagaimana, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau yang tadi objek material ya, objek material dia lebih ke tentang sesuatu yang benda gitu, benda mati ya, namanya juga material, berarti benda mati. Kalau yang formal ini kita kayak lebih ke analisis penduduknya, benar-benar penduduknya gitu, kualitas penduduknya seperti apa, kemudian penguasaan ilmu pengetahuannya seperti apa ya. Jadi kayak lebih bukan lebih ke material ya, tapi lebih ke yang apa sih bisa dibilang
bisa dibilang yang makhluk hidupnya kita kaji di sini kalau yang di objek formal. Nah, ini contoh kalau misalnya kita ingin menganalisis masalah kemiskinan ya. Kemudian nah, tadi sudah belajar tentang apa ya tadi? Pengertian geografi. Kemudian tentang sejarahnya juga ya, sudah tadi. Kemudian ada geografi umum, geografi khusus ya. Ada objek-objek studi geografi juga tadi ya, yang sudah kita bahas. Yang mana objek studi geografi itu adalah objek material ya, dan objek formal. Kemudian yang berikutnya ada konsep-konsep geografi ya. Jadi yang kita pelajari di sini tadi pengertian, sejarah geografi, objek geografi, konsep geografi. Nah, konsep geografi sendiri ini banyak banget ya sebenarnya ya, karena zaman juga semakin berkembang. Tentunya konsep-konsep geografi yang dikemukakan oleh beberapa ahli juga sudah semakin banyak ya. Nah, salah satunya yang paling terkenal ya, ini konsep geografi yang dikemukakan oleh Pak Henry ya, Pak Henry J. Warman. Pak Henry J. Warman ini mengatakan bahwa konsep geografi itu ada 15 macamnya. Ada 15 macam ya. Jadi banyak ya. Nggak cuman 5 apa 6 tapi 15 yang beliau katakan konsep geografi. Jadi apa aja itu? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, konsep regional ya atau kewilayahan. Nah, ini kalau ini udah jelas namanya juga konsep wilayah, yaitu mempelajari region atau suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus ya. Sehingga kalau kita sudah pelajari masing-masing wilayah yang ada di bumi, kita tahu nih beda wilayah yang satu dengan wilayah yang lain apa sih. Contohnya kalau kayak di Jawa kan wilayahnya beda ya dengan di Kalimantan. Yang di Jawa atau di kota besar biasanya banyak banget kota-kota bangunan-bangunan tinggi gitu ya, mall-mall. Kalau kita ke Kalimantan itu kan lebih ke kayak hutan-hutan ya, walaupun di kota Kalimantan wilayahnya itu seperti lebih ke hutan-hutan ya. Jadi dari sini bisa kita tahu perbedaannya. Nah, kalau kita sudah tahu bedanya, nanti kita bisa seperti menganalisis kira-kira kalau dia masih wilayah hutan, ya kita mau apakan gitu kan. Kalau di Jawa banyakan bangunan-bangunan, kira-kira mau diapakan? Mau dihancurkan gitu ya, atau mau ditambah lagi bangunan barunya dan sebagainya ya. Ini jadi kita pelajari itu di konsep regional. Kemudian yang kedua ada konsep batas kehidupan. Nah, konsep batas kehidupan ini memiliki pengertian bahwa permukaan bumi sebagai ruang yang diperuntukkan bagi manusia dan makhluk-makhluk lain, pada kenyataannya tidak seluruhnya dapat dihuni ya, dan dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, kenapa? Karena hal ini sangat berhubungan dengan ketersediaan sumber daya yang ada ya, dan juga selain juga dipengaruhi oleh jumlah sumber daya, dipengaruhi juga oleh kemampuan manusianya itu sendiri ya. Apakah si manusia punya kemampuan yang cukup nggak? Misalnya gitu di suatu kota sumber dayanya banyak, tapi orangnya sudah sedikit tapi tidak punya pengetahuan untuk mengolah sumber daya. Nah ya, sama aja ya, kasihan sumber dayanya kebuang-buang. Kemudian kalau misalnya sumber dayanya sedikit tetapi orang-orangnya ternyata punya pendidikan yang bagus ya mengenai mengelola sumber daya. Nah, ini justru sayang sekali. Nah, ini solusinya bagaimana? Apakah orang-orang ini akan tetap tinggal di wilayah tersebut, atau apakah akan pindah ke wilayah lain yang lebih banyak sumber dayanya? Nah, itu kita pelajari di konsep batas kehidupan. Kemudian yang ketiga, konsep manusia
sebagai pemberi pengaruh yang dominan terhadap lingkungan. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa manusia ya sebagai makhluk ciptaan Tuhan kan pasti dianugerahi akal dan pikiran ya. Nah, karena dianugerahi akal dan pikiran, maka kita bisalah menciptakan sesuatu dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki gitu kan. Sebagai contoh nih, untuk memenuhi ya kebutuhan hidup dan kesejahteraan penduduk, pemerintah melakukan perubahan kawasan hutan hujan tropis di Kalimantan menjadi lahan pemukiman. Nah, jadi kan di Kalimantan tuh memang banyak hutan gitu ya. Nah, karena mungkin lonjakan lagi ngantuk sambil tidur juga nggak apa-apa, Mbak. Karena mungkin di itu banyak hutannya gitu ya, banyak hutannya di Kalimantan. Jadi pemerintahnya berinisiatif ya, kalau hutannya itu dijadikan lahan pemukiman aja. Kenapa dijadikan lahan pemukiman? Karena sudah saking banyaknya ya, maksudnya sudah bertambah lah ya jumlah penduduknya, sudah semakin padat ya. Nah, itu konsep mengenai manusia sebagai pemberi pengaruh yang dominan terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya nih, ini ada banyak ya, ada konsep globalisme, kemudian ada konsep interaksi keruangan ya, kemudian ada konsep hubungan timbal balik antar wilayah. Konsep globalisme itu sendiri mengatakan bahwa seluruh wilayah pada dasarnya merupakan suatu kesatuan ya. Kalau konsep interaksi keruangan, nah ini yang mempelajari memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi ya, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Kemudian ada konsep hubungan timbal balik antar wilayah ya, ini antar wilayah apakah hubungannya itu saling menguntungkan atau saling tidak menguntungkan dan sebagainya. Next, kemudian ada konsep kesamaan wilayah gitu ya. Contohnya apa? Kalau kesamaan wilayah sudah jelas, misalnya negara Indonesia. Kayak wilayah Indonesia, Zaire, Kongo, dan Brasil ya, sama-sama memiliki tipe iklim tropis ya. Kira-kira negara mana lagi teman-teman yang iklimnya sama seperti di Indonesia ya? Bisa tolong disebutkan satu negara mungkin yang negaranya yang iklimnya sama dengan di negara Indonesia. Yang kurang lebih sama ya, yang sama-sama punya iklim tropis. Ya benar Mbak Sunarsi, Singapura, Malaysia juga. Terus mana lagi ya? Ah benar, Afrika ya. Ini jadi Zaire sama Kongo, dia masuk ke Afrika. Itu aduh iklimnya tropis sekali. Mungkin jauh lebih panas dari di Indonesia. Itu nanti masalah iklim-iklim tropis kita pelajari lebih detail di bab-bab selanjutnya ya. Kemudian ada konsep perbedaan wilayah juga. Nah, kalau ini wilayah itu maksudnya ada yang beda ya antara wilayah pantai dan wilayah dataran tinggi. Bedanya apa? Kalau di pantai kan kalau sore-sore apa siang-siang panas ya, tapi kalau di dataran tinggi dingin gitu ya. Contohnya kayak di gunung-gunung, di puncak gitu ya, kan pasti kan mau pagi, mau siang, sore, malam dingin. Tapi kalau pantai kan jauh lebih panas ya ketimbang dataran tinggi. Itu namanya konsep perbedaan wilayah. Terus ada konsep keunikan wilayah juga, yang mana setiap wilayah ya dia punya keunikan sendiri-sendiri ya. Itu tadi konsep kesamaan wilayah, perbedaan wilayah, dan keunikan wilayah ya. Jadi ini belajar tentang tentang ciri-ciri wilayah gitu. Kemudian ada konsep persebaran wilayah juga ya. Contohnya apa? Kalau persebaran wilayah, misalnya daerah tambang minyak bumi di Indonesia, tersebar di sepanjang
pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa ya. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, nggak cuma di Sumatera aja atau di Jawa juga ya. Di daerah tambang di Papua juga banyak gitu kan. Kemudian ada konsep lokasi relatif ya. Ada konsep transformasi bentuk bumi yang bulat ke dalam bidang datar. Lanjut lagi konsep eksploitasi dan optimalisasi sumber daya dibatasi oleh perkembangan budaya. Kemudian ada konsep keuntungan secara komparatif, ada konsep transformasi berkesinambungan. Nah, ini konsep terakhir nih. Jadi pas sudah genap 15 konsep ya. Mulai dari tadi konsep regional, konsep batas kehidupan, sampai ke konsep globalisme. Kemudian ada konsep kesamaan wilayah ya, perbedaan wilayah, keunikan wilayah, sampai ke konsep transformasi berkesinambungan. Nah, maksudnya apa? Konsep transformasi berkesinambungan ini maksudnya adalah dia menjelaskan tentang unsur-unsur geografi pada suatu wilayah ini selalu berkembang ya, dan pasti selalu mengalami perubahan ya, atau mengalami transformasi gitu kan. Jadi maksudnya di sini adalah unsur-unsur geografi itu maksudnya contohnya ya wilayah-wilayah yang ada di bumi gitu ya, suatu kota, suatu kelurahan atau suatu kecamatan, nggak melulu dia hanya akan stuck di situ-situ aja ya. Bisa jadi sebuah kelurahan dulunya dia punya sawah yang banyak, kemudian beberapa tahun kemudian dia bertransformasi jadi wilayah wilayah yang punya gedung-gedung yang banyak gitu kan. Jadinya tidak hanya dia punya sawah aja, tetapi sudah punya gedung-gedung sekarang. Jadi dia bertransformasi ya, dari yang dulunya hanya isinya sawah, sekarang sudah ada bangunan-bangunan tinggi menjulang, banyak mallnya dan sebagainya ya. Jadi itu yang dipelajari di konsep transformasi berkesinambungan ya, maksudnya mempelajari perubahan atau transformasi dari sebuah wilayah di permukaan bumi. Nah, ini tentang subbab A ya. Itu subbab A mengenai konsep keilmuan geografi ya, yang mana tadi kita sudah belajar tentang pengertian, sejarahnya, terus objek geografi apa, terus konsep geografi itu apa ya. Nah, masuk ke subbab B teman-teman ya, mengenai pendekatan geografi. Nah, apa-apa aja sih pendekatan geografinya? Pendekatan geografi itu. Nah, jadi dalam pengkajian geografi secara terintegrasi ada 3 ya, ada 3 pendekatan utama di dalam kajian ilmu geografi ya. Yang pertama adalah pendekatan spasial atau ya disebut juga, namanya juga spasial ya, space berarti disebut juga dengan pendekatan keruangan ya. Nah, jadi analisis spasial atau analisis keruangan ini merupakan pendekatan yang khas ya dalam sebuah ilmu geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi ya. Keragaman ruang muka bumi dengan menelaah atau meneliti masing-masing aspek-aspek keruangannya ya. Apa aja aspek-aspek keruangan yang dimiliki oleh ruang muka bumi? Contohnya adalah seperti kondisi alam ya, kondisi alam, terus faktor lokasi, kemudian kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, ini masuk ke dalam aspek-aspek ruang muka bumi ya. Itu adalah pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan spasial atau keruangan ya. Nah, contohnya, kalau contoh mengenai pendekatan keruangan, misalnya ya, sebidang tanah, harganya mahal karena tanahnya subur. Nah, itu kan kondisi alam ya, itu maksudnya faktor kondisi alam, makanya harganya bisa mahal karena ternyata tanahnya subur. Atau misalnya sebidang tanah harganya mahal karena dia letaknya
di pinggir jalan. Nah, kalau di pinggir jalan itu kan berarti dia masuk ke faktor lokasi ya. Masuk ke faktor lokasi. Nah, jadi harganya mahal karena letaknya di pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan biasanya rame gitu ya, dekat dengan sekolah mungkin, dekat kalau mau ke pusat kota dan sebagainya. Nah, kenapa sih sebidang tanah bisa mahal? Ya bisa disebabkan karena kondisi alam, faktor lokasi atau kondisi sosial budaya masyarakat. Itu contoh pendekatan spasial. Iya, benar sekali ya Mbak Fatmawati. Jadi kalau tanah mahal biasanya ya kalau selain tanahnya subur pasti karena letaknya strategis ya, faktor lokasi. Kemudian yang kedua ada pendekatan ekologi ya atau pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan ini didasarkan pada salah satu prinsip di dalam ilmu biologi nih teman-teman, yaitu interrelasi ya atau hubungan yang menonjol antara siapa? Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi maksudnya di sini di dalam analisis pendekatan secara ekologi atau secara lingkungan sendiri, ilmu geografi ini dia menelaah gejala interaksi atau hubungan-hubungan ya, koneksi-koneksi yang terjadi antara komponen yang hidup dan komponen yang nggak hidup ya. Misalnya contohnya suatu padang rumput yang ditinggalkan oleh kawanan hewan pemakan rumput ya, sapi gitu misalnya, akan menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan kompetisi penghuninya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lahan padang rumput, dulunya biasanya rumputnya itu dimakan oleh si sapi-sapi, terus tiba-tiba si sapi-sapi pergi gitu ya, migrasi ke daerah lain ya, karena nggak ada yang makan lagi padang rumput, bisa jadi dia bukan jadi padang rumput lagi namanya wilayah tersebut, jadi padang liar gitu ya. Nah, jadi ini tentang contoh tentang pendekatan ekologi atau lingkungan ya. Jadi lebih ke faktor lingkungan. Kalau yang tadi kan spasial atau keruangan, lebih ke kondisi alam atau faktor lokasi. Kemudian yang ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah ya. Jadi analisis kompleks wilayah ini maksudnya adalah kita membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungannya ya dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Contohnya seperti apa? Contoh untuk pendekatan secara regional misalnya wilayah kutub gitu ya, yang ada beruang kutubnya. Wilayah kutub tentu saja berbeda ya dengan wilayah Khatulistiwa. Nah, siapakah yang termasuk di wilayah Khatulistiwa teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Negara mana wilayah Khatulistiwa? Kalau wilayah kutub kan kayak sebelah utara sama sebelah selatan gitu ya. Kalau wilayah Khatulistiwa, negara mana? Nah, benar sekali Mbak Sunarsi ya. Jadi wilayah Indonesia ya. Kalau wilayah kutub tentu saja beda dong ya dengan wilayah Khatulistiwa. Kalau kutub karena dia jarang banget kena matahari ya, isinya ya es doang gitu kan. Isinya es doang, terus cuacanya ya dingin. Nah, karena kita ya Indonesia letaknya di wilayah Khatulistiwa, itulah yang mengakibatkan kita punya iklim tropis ya. Jadi berbeda berapa derajat jadinya? Berbeda 100 derajat 360 derajat lah ya dengan 180 derajat ya antara wilayah kutub dengan wilayah Khatulistiwa. Yang satunya iklim tropis, yang satu dingin terus. Nah, itulah tadi pendekatan geografi ya teman-teman. Jadi ada 3 pendekatan ya. Pendekatan spasial atau tentang pendekatan keruangan, contohnya mengenai harga-harga tanah tadi. Kemudian ada pendekatan ekologi ya, atau pendekatan lingkungan tadi, yang mengenai si padang-padang rumput gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan regional ya, kompleks wilayah, lebih luas gitu ya. Jadi kita membandingkan antara wilayah kutub dengan wilayah Khatulistiwa ya.
Nah, setelah belajar tentang pendekatan geografi, kita lanjut ke tentang prinsip-prinsip geografi ya. Jadi tadi kan ada 4 subbab tuh. Yang A kan konsep geografi. Yang B, yang ini ya, pendekatan geografi ya. Ada 3 ya pendekatan geografinya. Kemudian yang C, subbab yang C, kita belajar tentang prinsip-prinsip geografi. Nah, jadi di dalam studi geografi ini ada 4 prinsip utama ya. Jadi ada prinsip persebaran ya, prinsip interrelasi, kemudian prinsip deskripsi, dan korologi. Nah, apa-apa aja itu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, deskripsi, dan korologi? Nah, kalau prinsip persebaran ini artinya bahwa gejala, ketampakan, dan masalah yang terdapat di ruang muka bumi persebarannya itu sangat bervariasi. Ya, ada yang tersebar secara merata. Contohnya deh, contoh kecil ya, kayak jumlah penduduk ya. Sebenarnya ya di wilayah Indonesia, contohnya kayak di wilayah Indonesia ya, antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua ya, persebaran penduduknya kan nggak merata kan. Semuanya kebanyakan tinggal di Jawa ya. Di Kalimantan nggak gitu banyak orang tuanya lagi. Oh, penduduknya. Di Papua juga ya, malah tambah sedikit dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan prinsip persebaran. Komprehensif. Oh, oke. Komprehensif itu artinya lebih mendalam, lebih spesifik ya. Kalau komprehensif secara mendalam. Jadi kalau kan ada general, ada spesifik gitu kan. Jadi ini general, itu lawan katanya adalah komprehensif ya. Komprehensif sendiri di sini lebih spesifik, lebih mendalam. BTW itu komprehensif di mana tadi ya saya nyebutin, saya lupa. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi bedanya yang dimaksud dengan komprehensif, jadi lebih spesifik dan lebih mendalam. Itu tadi prinsip persebaran ya, entah itu persebaran penduduk, persebaran sumber daya alam ya, persebaran makhluk-makhluk hidupnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada prinsip interrelasi. Artinya yang dimaksud dengan prinsip interrelasi di sini adalah antara komponen ya atau aspek-aspek lingkungan geografi ini ada hubungan timbal baliknya ya atau saling keterkaitan. Contoh kecil, manusia kan nggak bisa hidup tanpa air ya, pasti itu harus ada air, yang mana air itu adalah salah satu komponen dari geografi juga. Nggak bisa hidup tanpa apa lagi manusia? Banyak ya, kayak apa, udara ya nggak bisa hidup, kemudian harus hidup dengan makanan juga ya, dengan makanan. Oleh karena itu kenapa hubungan antara manusia dengan manusia antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan flora dan fauna harus dijaga dengan baik ya. Jadi nggak hanya sesama yang makhluk hidup aja, tetapi kepada yang benda mati ya, benda mati lagi, tetap nggak sesama makhluk hidup atau maksudnya nggak sesama manusia aja, tetapi terhadap makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, itu harus tetap dijaga ya relasinya, jangan sampai malah saling merusak. Kemudian yang ketiga ya, jadi prinsip-prinsip geografi itu ada prinsip persebaran ya, kemudian prinsip interrelasi, kemudian yang ketiga ada prinsip deskripsi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip deskripsi? Maksudnya di sini adalah cara pemaparan atau hasil penelaahan studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada. Nah, jadi misalnya nih kita udah menganalisis gitu ya sebuah gejala atau sebuah fenomena ya, kayak tadi misalnya. Kayak tadi kan kita analisis masalah kemiskinan ya. Kita sudah melakukan analisis masalah kemiskinan nih. Kita udah survei gitu.
Iya nih, tumben ya, apa namanya, kok tumben, si siapa namanya, yang bikin lucu-lucu kemarin itu siapa namanya, Rian ya. Kalau Rian nggak ada sepertinya nggak lucu nih kelasnya, soalnya dia tuh suka yang ngebully-ngebully orang lain. Kemana itu anaknya, kok malah absen hari ini si Rian. Manusia tidak bisa hidup tanpa cinta, iya benar sekali ya, jadi harus saling mencintai ya, bener mbak ya. Tapi sedih kalau kalau nggak ada orang yang cinta sama saya, gimana dong mbak. Oh iya sih, benar juga kata mbak sini, sejak dalam perut sudah dalam cinta ya, cinta seorang ibu. Makan-makan di pabrik. Oh gitu, makan-makan nggak ngajak-ngajak saya ya. Awas nanti kalau bulan ketemu terus nggak bawa makan makanan buat buat kita semua itu Sirian. Tak cat lagi rambutnya jadi hitam Sirian itu. Hmm. Oke. Ini teman-teman banyak juga ya. Tapi sebenarnya angkatan 6 itu ada berapa sih? Ada 38 ya setahu saya. Itu aktif semua nggak ya? Maksudnya oke lah kalau nggak bisa masuk ke kelas ya, tapi at least ngerjakan tugas ya, ngerjakan tugas, ngerjakan apa sih, UAS, UTS. Biasanya kalau teman-teman malam-malam gini ada yang masih kerja juga nggak sih? Sambil jaga bayi gitu mungkin, sambil jaga nenek atau kakek gitu, masih 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 kerja juga ya. Oke ya, oh berarti benar. 38 tapi rata-rata yang masuk kelas 25 sampai 26. Nah, ya ini kan biasanya awal-awal 25 sampai 26 ya. Tapi nanti mungkin ke belakang pasti inilah apa namanya, menurun menurun menurun. Nah, itu tuh. Biasanya udah mulai suka males-males gitu ya, males-malesan, nggak masuk kelas. Sambil mikirin nenek, beneran sumpah. Wah, luar biasa sekali Mbak Katarina. Belum tidur ya neneknya jam segini? Mungkin belum bisa tidur ya Mbak ya? Sampai jam segini. Oh. Tapi biasanya tidurnya satu ruangan sama nenek gitu ya Mbak Katarina? Apa pisah ruangan? Biasanya satu ruangan ya? Oh, satu ranjang juga. Oh, begitu. Walah, berarti hebat juga ya. Berarti teman-teman di sini masih kerja 24 jam ya, tapi masih sempat juga buat sekolah ya, buat datang TTM ke KDI buat belajar. Luar biasa ya semangatnya teman-teman. Semoga ini bisa lulus semua cepet ya. Kan kita ada program apa namanya, placement test. Nah, placement test itu sendiri teman-teman nggak usah ikut belajar lama-lama selama 2 tahun. Jadi cukup belajar setahun aja ya, teman-teman udah bisa langsung ikut ujian ya. Kayak teman-teman kemarin tuh ya, angkatan 5 mereka ikut kayak placement test gitu ya, ngerjakan soal-soal ujian, terus akhirnya lulus. Terus nih tahun ini mereka udah bisa ikut ujian, mereka udah lulus 1 tahun ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini semangatnya masih tetap sampai akhir ya. Pokoknya gimana pun yang terjadi semuanya saling semangatin ya, saling semangatin semua. Semoga nanti bisa lulus placement test semua gitu ya, satu angkatan, biar bareng-bareng gitu ya, biar kompak. Jadi bisa semuanya bisa selesai dalam 1 tahun ya. Jadi nggak cuman teman-teman aja yang senang sebenarnya, kita sebagai pengurus ya juga senang gitu ya. Semakin cepat teman-teman bisa lulus semakin baik gitu. Ya ya, semoga semoga tetap dijaga terus ya semangatnya. Oke baik, kita lanjutkan dulu ya. Habis ini soalnya kita ada tugas loh. Jadi eh, biar teman-teman ada waktu gitu lah ya buat kerjakan tugasnya. Iya nih, kasihan ini ketuanya juga kalau misalnya lagi kendor atau lagi sibuk atau gimana, harus ada apa namanya, yang nyemangatin ya, harus ada yang backup buat menyemangati teman-teman yang lain juga ya. Disemangati juga lah ya ketua kelas kita. Susah loh jadi ketua kelas itu juga menghandle teman-teman lain gitu. Semoga ini tetap semangat semua ya sampai sampai akhir. Oke, lanjut ya.
Prinsip deskripsi. Sambil nonton debat juga tuh. Nonton debat apa, Mbak? TV-nya kan Mandarin. Saya nggak bisa sih kalau denger Mandarin. Emang ada, Mbak, TV Indonesia di situ? Oh, apa jangan-jangan di HP ya? Nonton debat Indonesia di HP ya pasti ya. Debat siapa sama siapa sih, Mbak? Presiden, calon presiden. Bupati ya pasti. Oh, pakai Mivo lewat HP satunya. GFTV? GFTV. Oh iya sih, GFTV itu ini ya, isinya. Oh iya, isinya apa namanya? Berita-berita Indonesia sih ya. Oh iya, ada Agus, Ahok, Anies. Oh iya sih. Pilgub ya. Saya nggak update nih sepertinya. Kurang-kurang update nih kalau masalahnya kayak gitu. Hmm. Oke ya, kita lanjut dulu. Tadi sampai mana? Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi kayak ya namanya deskripsi, kita menggambarkan ya. Kayak tadi misalnya kita udah analisis nih kemiskinan di sebuah wilayah ya. Kita gedor satu-satu rumah, kita apa namanya? Kita survei gitu rumahnya ya. Kemudian habis kita survei kan kita ada hasilnya tuh, wilayah mana yang miskin, keluarga yang mana, jumlahnya berapa, umurnya sekian berapa. Nah, jadi kalau ada prinsip deskripsi ini, kalau kita udah dapat hasilnya, ya kita jelaskan itu hasilnya berupa apa. Bisa berupa uraian ya, atau berupa esai, terus bisa berupa peta gitu. Misalnya kita tunjukin di wilayah ini nih, di peta daerah sini nih yang dia mengalami kemiskinan. Kemudian kita bisa tunjukkan melalui diagram juga, tabel ya, grafik juga bisa, citra atau media lainnya. Nah, ini disebut dengan deskripsi. Ketika kita sudah selesai analisis, kita deskripsikan sejelas-jelasnya menggunakan media-media yang ada ya. Kemudian yang terakhir, prinsip korologi ya. Prinsip korologi ini adalah gabungan atau perpaduan dari ketiga prinsip tersebut ya. Jadi ada 4 prinsip ya: persebaran, interrelasi ya, deskripsi, dan korologi ya. Pokoknya diingat aja, korologi berarti perpaduan dari ketiga prinsip di atas ya. Lanjut, yang terakhir nih. Habis gini kita tugas ya. Tugasnya gampang aja kok, semua ada di sini. Aspek-aspek geografi. Nah, aspek-aspek geografi ini ada yang utama ada 7 ya. Jadi sebenarnya dari 7 ini kayak bisa digolongkan ya jadi 2, aspek biotik dan non biotik. Nah, kalau biotik berarti kan aspek yang hidup ya. Kalau non biotik berarti yang enggak hidup. Jadi biotik dan abiotik ya. Abiotik atau bisa disebut dengan non biotik. Apa aja itu aspek-aspeknya? Yang pertama aspek ekonomi ya. Kemudian aspek topologi. Kemudian aspek non biotik. Nah, dari 1 sampai 3 ini ya. Dari 1 sampai 3 ini dia masuk ke aspek non biotik ya. Dia masuk aspek non biotik. Ya, kenapa non biotik ya? Karena ini tentang yang tidak hidup gitu. Contoh aspek ekonomi apa aja? Misalnya kayak pertanian gitu, perkebunan. Kemudian pertambangan ya, perikanan, industri, perdagangan ya, semua yang berhubungan dengan ekonomi ya dia masuk ke aspek ekonomi. Topologi ya. Nah, ini topologi ini apa maksudnya? Unsur-unsur yang mempelajari tentang unsur letak ya, batas, luas atau bentuk ya suatu wilayah ya. Ya contohnya suatu wilayah letaknya dia di mana? Di benua Asia gitu ya. Negara Indonesia, Provinsi Jawa, terus kota Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya. Nah, itu contoh dari aspek topologi seperti itu. Jadi suatu wilayah kita kaji dia unsur-unsur letaknya. Terus mungkin ada batas-batas juga gitu ya. Misalnya Surabaya dibatasi sama apa gitu. Nggak tahu sih, saya juga lupa Surabaya dibatasi sama apa. Yang jelas contoh deh, kalau Indonesia dibatasi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik gitu ya. Nah, itu namanya aspek topologi. Contoh aspek topologi ya, Mbak Sini. Kemudian ada aspek non biotik ya.
Meliputi apa aja ya, yang kayak tanah gitu kan, hidrologi atau tata air gitu ya, tanah air, kondisi iklim atau cuaca. Nah, itu non biotik. Nah, jadi ketiga aspek ini ya, karena dia tidak hidup ya, tidak hidup seperti kita manusia, maka dia masuk ke aspek non biotik. Kemudian selanjutnya, bentar, kayaknya ada yang salah. Sorry. Ada yang salah. Topologi, sorry. Jadi, oh ya, oke. Jadi yang masuk non biotik itu adalah ekonomi ya, topologi, terus non biotik, sosial, budaya sama politik ya. Itu karena aspeknya tidak hidup ya. Jadi ada 6 aspek non biotik dan hanya ada 1 aspek biotik. Nah, morfologi itu maksudnya bentuk. Itu morfologi itu kayak istilah kerennya gitu ya, istilah dalam ilmu sains itu namanya morfologi. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa hari-hari itu namanya bentuk. Morfologi itu bentuk ya, jadi kayak bentuk wilayah Indonesia itu kayak apa. Kemudian kalau wilayah Bali itu kan bentuknya kayak kipas gitu ya, atau wilayah Kalimantan bentuknya kayak huruf K gitu ya. Kalau kita lihat dari peta, nah kurang lebih seperti itu ya, bentuk atau morfologi wilayah. Ada 2 teman yang tiba-tiba keluar mau masuk kelas lagi nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Saya nggak ngapa-ngapain sih, harusnya bisa masuk. Coba aja lagi ulang ya. Mungkin ada masalah sama koneksi internet kali ya. Oke ya, jadi ini aspek-aspek geografi ya, aspek ekonomi, topologi, non biotik. Kemudian kalau yang biotik sudah jelas itu yang tentang hidup-hidup ya, kayak tumbuhan, hewan, manusia ya. Ada aspek sosial juga yang terdiri dari kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Ada aspek budaya juga, contohnya seperti unsur pendidikan ya, agamanya apa, bahasanya apa, dan yang terakhir adalah aspek politik ya, mengikuti ya. Sudah jelas ya, kalau politik berarti kan unsur pemerintahan dan kepartaian ya. Jadi udah jelas semua ya. Jadi ini aspek-aspek geografi, ada 7 aspek. Terus tadi apa aja ya, aspek-aspek geografi dari awal aja ya, tadi ya, dari A yang pertama ada pengertian geografi ya, kemudian sejarahnya, kemudian ada bidang kajian geografi tadi ya, ada apa aja, geografi umum sama geografi khusus. Kemudian ada objek studi ya, objek studi geografi ada yang material dan ada yang formal ya. Kemudian konsep, kalau konsep geografi ada banyak tadi, berapa? 15 ya. Ada 15 tuh, mulai dari konsep regional, konsep hubungan timbal balik dan sebagainya. Kemudian habis ada konsep, ada pendekatan geografi ya, itu ada 3 pendekatan geografi. Kemudian ada prinsip-prinsip geografi ya, ada 4 prinsip geografi ya, persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Dan yang terakhir ada aspek-aspek geografi ya, ini ada 7. Nah, kalau dari 7 ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan aspek non biotik dan biotiknya ya. Yang mana non biotik maksudnya yang tidak hidup, yang biotik itu yang hidup. Oke ya, sampai di sini dulu loh bab 1-nya ya. Bulan depan ya. Bulan depan geografi kita lanjutkan ke bab kedua ya. Kita belajar nanti tentang apa ya? Tata surya ya, tentang tata surya dan bumi. Nah, kita akan ada tugas hari ini untuk yang geografi. Jadi
tugasnya ini ya. Nanti saya kirim deh presentasinya di sini. Di grup maksudnya. Nanti saya kirim ya presentasinya di grup, jadi teman-teman bisa baca-baca lagi presentasinya, bisa langsung lihat tugasnya. Nah, tugasnya ini ada di slide yang paling akhir ya. Nah, tugasnya ini karena dalam bentuk presentasi, jadi mungkin kalau dibuka dari HP ya harus ya dicoba aja dulu, di-download presentasinya. Kalau emang nggak bisa dibuka ya berarti harus kayak download aplikasi tertentu yang bisa buka file presentasi ya. Jadi ini tugasnya. Jadi boleh tulis di kertas ya, kemudian ditulis tangan juga bisa. Jadi di kertas ditulis dulu nih nama aslinya. Jadi ditulis nama asli. Jadi ada kertas, ditulis nama asli, ditulis pakai pulpen, terus difoto, terus bisa kirim ya ke FB saya. Udah tahu semua FB saya kan ya, yang saya posting tadi link kelas kita. Atau kalau yang mau kirim email boleh, bisa kirim ke email saya ini, email Gmail kristiantari21@gmail.com. Paling lambat enaknya kapan? Kalau saya semester kemarin biasanya saya deadline-nya jam 1 pagi loh. Kalau buat angkatan kemarin, kalau ada tugas, tutor pasti rata-rata jam 12 malam atau jam 1 pagi. Nah, ini buat teman-teman saya kasih kelonggaran sampai besok jam 9 pagi deh ya. Atau besok siang jam 12. Gimana? Jam 12 siang ya. Jam 12 siang. Nggak apa-apa, kalau saya belum confirm karena terlalu banyak notifikasi ya Mbak ya, saya bingung. Mbak langsung aja message saya. Nanti saya pasti akan accept. Ya. Jadi ini tugasnya ya, ini gampang kok, ini semua ada di sini ya harusnya. Jadi ada 5 pertanyaan. Pengertian geografi menurut Bapak Richard. Kemudian perbedaan antara objek, material dan formal ya. Kemudian contoh aspek topologi dalam kajian ilmu geografi. Itu tadi kayaknya ada yang nanya ya aspek topologi. Kemudian prinsip-prinsip dalam kajian ilmu geografi itu apa aja. Terus prinsip-prinsipnya tadi ada berapa? Ada 4 tuh kan ya yang saya sebutkan tadi. Terus konsep-konsep dalam ilmu geografi itu apa aja ya. Iya, ada 15 konsep loh ini. Ya, jadi udah semuanya udah ada di sini ya. Gampang kan? Oke. Udah jelas ya, ada yang ditanyakan dulu, dikasih tahu ya teman-teman yang lain. Sepertinya teman-temannya udah pada hilang berapa orang nih. Tadi yang masuk berapa sih? 25 apa 26? Saya lupa ya. 24 ya yang masuk yang tadi ya, dari 38 siswa. Dari 38 siswa, 24 ya kalau nggak salah ya. Oke. Udah ada yang ditanyakan lagi? Mau ditanyakan? Kalau enggak, teman-teman bisa ini ya, istirahat. Atau kalau yang mau lanjut ngerjakan tugas dulu, silahkan. Kalau udah nggak ada yang ditanyakan ya, selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya. Dan jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Saya kasih deadline sampai besok jam 12 siang ya. Oke, selamat malam semuanya, selamat istirahat.